Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. kami dari kelompok terakhir yang terdiri dari saya, Diana Tiwidiastuti dan juga Ulum Nabila Sukma akan menyampaikan presentasi tentang materi terakhir yaitu The Child and Others dan juga dinamika hubungan anak dengan orang lain. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari child and others, yaitu hubungan anak usia dini dengan orang lain. Pada tahap perkembangannya, seorang anak menjalani masa-masa untuk berhubungan dengan orang lain. Hal ini disebabkan karena mereka telah menjadi bagian dari masyarakat atau makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dengan orang lain. Peran orang lain menjadi penting dalam psikisnya. Ambisi, rasa malu, dan juga perannya sebagai individu membutuhkan pengakuan orang lain atas keberadaan dirinya. Pada hubungan sosial seorang anak, ada yang dinamakan hubungan sintetik yang berkaitan dengan sesama manusia, dan ada juga hubungan hipertelik yang berkaitan dengan seluruh masyarakat di mana sang anak menjadi bagiannya. Si kecil pada tahap ini si kecil sudah mulai mempunyai rasa mencintai, membenci, mengasihani, dan memiliki perasaan akrab satu dengan lainnya. Namun belum mengerti arti dari masyarakat itu sendiri. Bahkan masyarakat kecil miliknya yang dimaksud di sini adalah keluarga, teman-teman bermain, sahabat, memiliki arti yang lebih penting melalui hubungan pribadi mereka yang terpisah daripada yang mereka miliki dalam karakter kolektif mereka. Penggerak pertama kesadaran kelompok tentu saja bergantung pada pengaruh di mana sang anak tumbuh kurang dalam perasaan kebersamaan atau bahkan sering berselisih, maka kondisi tertentu tentang etika anak nantinya akan sulit diperbaiki ketika mereka dewasa. Maka dari itu, kondisi lingkungan keluarga yang bahagia, saling menghargai, mau memaafkan, welas asih akan memaksimalkan pertumbuhan si kecil untuk berinteraksi. Kemudian yang kedua adalah afeksi atau rasa kasih sayang pada anak usia dini. Objek utama seorang anak adalah cinta dan kelembutan. Dia adalah ibunya. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan itu akan tumbuh meluas mencakup ayah, saudara kandung, kerabat, pengasuh, sahabat, teman bermain, bahkan guru pautnya. Secara umum, seorang anak akan menganggap semua orang yang berada di dekatnya adalah orang yang dia sayangi. Yang membedakan hanyalah tingkat kekuatannya. Kekuatan kasih sayang kepada ibunya mungkin lebih kuat daripada kepada orang lain. Semuanya tergantung pada kebiasaan, intensitas bertemu, keakraban, dan koneksi yang terjalin di antara mereka. Sejatinya, anak usia dini secara naluriah mempunyai rasa kasih sayang sejak lahir. Perasaan ini kemudian berkembang dan tumbuh seiring berjalannya waktu. Cinta dan kelembutan anak kecil bukanlah semata-mata tindakan mental, tetapi berkaitan dengan bahasa tubuh juga. Untuk anak kecil khususnya, mental dan fisik masih menjadi satu, sehingga baginya untuk mencintai dan membelai adalah hal yang sama. Cinta anak tumbuh dari bahasa tubuh. Ia selalu ingin dekat dengan orang yang dicintai. Dengan demikian, cinta anak akan terjalin dengan gerakan fisik yang menarik.
Anak selalu ingin dekat dengan orang yang dicintainya. Dia ingin digendong di lengan ibunya, meringkuk di dekatnya, menempelkan wajah ke wajah ibunya, membelai tangan ibunya, atau membiarkan dibelai oleh ibunya. Maka dari itu, seorang anak mempunyai rasa kasih sayang, dan itu sudah bawaan lahir, bahwa dia akan menyayangi orang-orang terdekatnya, terutama ibu, kemudian kepada orang-orang lain setelah itu. Dan yang ketiga adalah hate atau kebencian pada anak usia dini. Sama seperti keinginan anak untuk mencintai dan disayangi pada bab sebelumnya, mereka juga mempunyai perasaan yang berlawanan, yaitu kebencian. Emosi kebencian pada anak bukanlah hal yang utama, namun perasaan yang berasal dari hal-hal lainnya. Perasaan marah, emosi, dan benci sangat bertentangan dengan perasaan kasih sayang yang pada awalnya terjadi pada anak. Semua itu berasal ketika seorang anak merasakan kekecewaan maupun tekanan dari orang-orang di sekitarnya. Namun setelah mencurahkan emosinya, mencurahkan rasa benci, biasanya seorang anak akan tetap kembali kepada pelukan ibunya. Perasaan benci pada seorang anak adalah hal yang wajar atau harfiah. Dia akan merasa benci kepada seseorang yang mengambil hak miliknya, atau seseorang yang dirasa curang, menyakiti orang lain, dan banyak lagi hal lainnya yang bertentangan dengan dirinya. Namun kebencian pada anak biasanya tidak berlangsung lama. Dia akan segera pulih dan kembali seperti biasanya. Lingkungan keluarga juga berpengaruh terhadap emosi anak, di mana ketika orang tua menyikapi sikap benci seorang anak, maka akan baik pula pengendalian emosi atau rasa benci seorang anak terhadap orang lain. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah envy atau rasa cemburu dan rasa iri pada anak usia dini. Sama seperti rasa benci, rasa cemburu juga berlawanan dengan rasa afektif atau rasa kasih sayang pada bab sebelumnya. Rasa cemburu yang terjadi pada seorang anak akan terjadi saat dia merasa ada orang lain yang mengambil haknya. Kecemburuan akan dirasakan seorang anak dan merasa bahwa saingannya adalah seorang musuh. Dia akan merasa seperti itu karena dia tidak ingin berbagi miliknya. Bahkan mungkin ketika sang ibu membelai saudaranya sendiri, itu bisa menimbulkan rasa cemburu pada anak. Perasaan ini bersifat naluri atau harfiah, dan itu akan terjadi terutama pada seorang anak yang mempunyai saudara kandung. Hal-hal kecil yang terjadi dalam keluarga, misalnya sang kakak diajak bepergian sementara dia tidak, karena mungkin dia sakit, atau adik bayinya dibelikan mainan baru yang harganya lebih murah. Itu pun bisa menimbulkan sifat cemburu atau juga rasa dendam. Kecemburuan selalu disertai monopoli atau kasih sayang kepada orang lain. Saingan dianggap dan diperlakukan sebagai musuh karena dia mendapatkan kasih sayang orang lain. Misalnya tadi kasih sayang seorang ibu. Maka dari itu lingkungan keluarga yang harmonis dan dapat menjelaskan hal itu kepada anak, maka akan menurunkan rasa cemburu terhadap saudaranya. Memberi pengertian dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dicerna oleh seorang anak, juga tindakan orang tua kepada anak dalam menghargai akan sangat mampu menurunkan sifat envy atau sifat cemburunya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Silakan.
Terima kasih Mbak Diana. Bab selanjutnya yaitu cruelty atau kekejaman pada anak usia dini. Yang dimaksud kejam dalam bab ini yaitu bukan mencakup hal yang nggak bermoral dalam mereka sendiri, tapi hanya memiliki efek untuk melalui asosiasi dengan keinginan ketakutan yang kekanak-kanakan. Jadi hasrat anak yang kurang untuk bergerak, kecintaannya pada kehancuran, keingintahuan tentang bagian dalam segala sesuatu, semuanya dimainkan dengan karakteristiknya yang mengabaikan konsekuensi, baik pada mainan atau pada makhluk hidup. Dan dalam momen-momen pengalaman penuh yang sempurna seperti itu, tidak ada pertanyaan tentang realisasi sadar dari kemungkinan penderitaan yang mungkin mereka timbulkan. Fakta bahwa mungkin untuk menyembuhkan sifat cruelty pada anak usia dini ini adanya dengan pengaruh pendidikan, yaitu pada anak-anak yang moral ini itu bukan karakteristik bawaan tetapi karena keinginan untuk berpikir. Misalnya ketika mengajar anak-anak untuk memulai koleksi zoologi seperti kupu-kupu, kumbang, dan serangga lainnya, terlepas dari nilai edukatifnya, bukannya tanpa kelemahan sebagai pelatihan moral, pada tahun-tahun awal setidaknya anak itu masih terlalu muda untuk membedakan antara pembunuhan yang dapat dibenarkan dan tidak dapat dibenarkan. Dan terlebih lagi, ide-idenya masih sangat tidak pasti, sehingga akan sangat mudah untuk mengurangi atau menghidupkan perasaan baik kepada hewan atau makhluk hidup lainnya. Selain kasus-kasus kekejaman yang muncul karena kurangnya pemahaman, ada kasus-kasus penyiksaan manusia dan binatang yang berasal dari kesenangan tertentu dalam menggoda. Jadi, kesenangan dalam menggoda yang tidak lain adalah semacam turnamen atau dijadikan seperti pertandingan. Sang penggoda itu menikmati permainannya, rasa kekuatannya, keunggulannya terhadap korbannya gitu. Jadi memang benar seperti yang kita ketahui bahwa pada batas anak antara bermain dengan sungguh-sungguh dan yang nggak sungguh-sungguh itu nggak ada bedanya kayak gitu, sehingga ejekan dapat dengan mudah berubah menjadi sesuatu yang lebih buruk. Kegembiraan main-main dalam ketidakberuntungan orang lain dapat menjadi kegembiraan yang sebenarnya. Jadi kenikmatan kekuasaan dapat menghancurkan kekuatan simpati dalam penderitaan orang lain, dan ejekan-ejekan polos itu sendiri yang berubah menjadi sesuatu yang sangat mirip dengan kekejaman dan kedengkian yang sebenarnya. Jadi untuk sumber tindakan kejam tersebut bukan dari keinginan pengertian atau kurangnya kontrol motorik, tapi kesenangan dalam menggoda atau timbulnya sifat cruelty ini bisa juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial, seperti misalkan dia di rumah melihat sang ayah sering berbuat kasar dengan istrinya atau dengan ibunya, atau mungkin dia sering marah-marah dengan anaknya. Jadi cruelty ini bukan hanya seperti gen atau apapun gitu, tapi cruelty ini bisa berasal dari lingkungan sosial. Dan untuk bab selanjutnya yaitu simpati pada anak usia dini. Jadi anak yang berusia 2 atau 3 tahun memiliki kekuatan untuk merasakan kesedihan orang lain, yang tidak hanya dalam arti bahwa mereka memiliki rasa simpati ini diakibatkan oleh terinfeksi oleh perasaan orang lain. Dia menjadi sedih dan cemas dan menangis. Itu bukan semata-mata karena dia itu merasa terinfeksi, tapi karena dia memang benar-benar memiliki rasa simpati. Jadi air mata orang lain itu hanya akan menunjukkan emosi, tetapi dalam arti yang lebih tinggi menempatkan dirinya di tempat orang lain. Jadi dia mengidentifikasi dirinya dengan kesedihan, rasa sakit, dan mencoba untuk membantu menghibur. Jadi seorang ahli Wibuk telah menerbitkan hasil penyelidikan tentang simpati yang dia miliki di antara sejumlah besar anak-anak. Jadi metode yang dia gunakan itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dari sejauh akurasinya dengan pengamatan anak-anak secara individu. Jadi Wibuk mengirimkan kertas pertanyaan kepada seluruh besar orang tua yang memintanya kasus simpati yang jelas pada anak-anak. Jika ekspresi emosi yang kuat dan karena rata-rata pengekangan gerakan ekspresi pada anak-anak jauh lebih sedikit daripada orang dewasa, kita harus mengharapkan lebih banyak tindakan yang seperti itu darinya. Dan pada kenyataannya, akibat langsung dari simpati ini adalah upaya untuk menghibur dan upaya untuk membantu.
Dan untuk materi terakhir yaitu altruisme atau kepedulian terhadap orang lain. Jadi bentuk dari altruisme pemula atau altruisme pada anak usia dini ini adalah bentuk seperti berbagi. Jadi diperhatikan setelah tahun-tahun pertama, yaitu keinginan anak untuk membiarkan orang lain ikut menikmati kesenangan yang dia rasakan. Jadi seperti Hilda pernah berkata, setiap sendok sup yang sudah disuapkan ibunya seperti mami makan, dan tidak akan membiarkan bibirnya untuk disendokkan kembali. Ketika ibunya menyuapkan kembali, sang anak nggak mau makan lagi kalau ibunya nggak merasakan makanan yang dia makan juga gitu. Jadi kita semua tahu bagaimana anak-anak suka memberikan kue atau roti kepada orang-orang sekitar, kepada ibu, teman, atau bahkan saudara. Oleh karena mereka sudah merasa bahwa kesenangan yang diperoleh dengan demikian menjadi 2 kali lipat. Jadi dia ikut merasa senang kalau orang lain di dekatnya juga senang, orang lain di dekatnya juga merasakan hal yang sama gitu. Ada kemungkinan juga bahwa dalam berbagi kesenangan itu mungkin juga pada usia yang sangat dini, yaitu sentuhan keadilan primitif yang terasa terluka ketika orang lain tidak mendapatkan hal yang sama seperti anak itu sendiri. Ada contoh lain misalnya ketika saudara laki-laki dan perempuan yang terbiasa melakukan dan berbagi dalam skala waktu itu segala sesuatunya itu sama. Jadi kalau misalkan anak cowok dikasih ini, dikasih mainan, anak yang cewek cuma dikasih ini, itu akan merasakan timbul rasa altruisme. Yang cowok akan merasakan aku nggak akan menerima barang ini kalau saudaraku cewek nggak menerima barang tersebut gitu. Sekian presentasi dari kita. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila banyak kesalahan kata atau pengucapan dari presentasi kita kali ini. Saya Ulum Nadira Sukma dan teman saya Diana Tri Widyastuti mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.